beban hidupmu, kan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Selamat malam TMB Lovers, ketemu lagi dengan saya Pendeta Sony Sakarya dalam acara Tuhan Masih Bekerja. Kalau saudara melihat di depan ada buku Tuhan Masih Bekerja, ini saya tulis beberapa waktu yang lalu, dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan di acara ini juga beberapa berasal dari buku ini. Hari ini secara khusus kita akan bicara tentang potensi ilahi. Ya saudara, jadi ada potensi manusiawi, ada potensi ilahi. Potensi manusiawi itu serba terbatas dan seringkali mengalami stagnasi. Jadi ketika potensi manusiawi kita mengalami stagnasi, mengalami penurunan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita membutuhkan potensi ilahi. Potensi ilahi bisa berasal dari potensi manusiawi yang di-upgrade oleh Tuhan, tetapi juga bisa berasal dari potensi yang sama sekali belum ada dalam diri kita, tapi dimunculkan oleh Tuhan secara ilahi. Jadi potensi ini pada awalnya tidak ada dalam diri kita, tapi dimunculkan Tuhan dan bermunculan karena hubungan kita dengan Tuhan atau karena firman yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang katanya pernah mengalami penurunan otak dan secara potensi manusiawinya serba tidak bisa apa-apa pada awalnya, tetapi pada akhirnya dengan kuasa Tuhan, Tuhan mengubahkan dia, karena firman Tuhan mengubahkan dia menjadi orang yang serba bisa. Dan hari ini kita akan tahu apa penyebabnya dan titik baliknya bagaimana. Kita akan bicara dengan Michael Hartono Wong. Hari ini tamu saya Michael Hartono Wong, dan kesaksian yang hari ini kita akan perbincangkan itu juga ada dalam buku Tuhan Masih Bekerja. Jadi saudara bisa beli bukunya di hotline chat kami, pesan ya. Dan kita langsung bincang-bincang, kita langsung tanyakan kepada saudara Michael. Oke, Michael. Di SMA katanya sempat mengalami penurunan otak. Kenapa bisa turun otaknya? Saya baru dengar ada orang bisa mengalami penurunan otak.
Mengapa mengalami penurunan otak dan bagaimana ceritanya? Coba tolong diceritakan. Pertama-tama itu sebenarnya bukan penurunan otak, tetapi yang saya percaya itu yang terjadi gitu. Ya. Jadi ceritanya begini, di SMA kelas 2 itu saya mengalami pergumulan dalam hal pelajaran. Dan kenapa saya menganggap itu menurun? Karena prestasi saya sebelumnya itu sangat mantap lah gitu. Jadi waktu SD SMP itu saya ranking 1 gitu kan, dan saya belajarnya juga gampang gitu ya, nggak terlalu susah gitu. Tetapi ketika di SMA kelas 2 dan SMA kelas 1 pun saya juga dapat ranking 1 gitu, walaupun juga dengan belajar gitu ya. Nah tapi di SMA kelas 2 itu saya merasa kesulitan gitu belajar gitu ya, karena waktu itu saya memang masuknya jurusan A1 ya, fisika, jadi pelajaran fisika, pelajaran matematikanya dan pelajaran kimia ya, biologinya itu lebih tinggi daripada A2 dan A3 gitu kan, ceritanya yang paling sulit itu. Jadi waktu itu saya merasa kok saya sulit ya untuk bisa belajar, saya sulit untuk bisa mengerti pelajaran gitu. Jadi sebenarnya yang saya rasakan itu sebenarnya normal ya, sebenarnya normal, tetapi entah kenapa itu mengganggu saya gitu, sangat-sangat mengganggu saya, karena kan dilihat dari ranking saya yang dulu dengan yang sekarang itu sebenarnya juga nggak terlalu jauh, cuma turun-turun berapa gitu. Cuma entah kenapa saya merasa terganggu dengan itu gitu. Lalu akhirnya saya nggak tanpa sengaja gitu ngobrol-ngobrol dengan mama saya, dan saya menceritakan gitu kan mengenai kesulitan saya belajar dan segala macam. Sebenarnya bukan untuk apa-apa gitu, sebenarnya supaya orang tua saya tahu aja gitu. Tetapi entah kenapa itu tiba-tiba mama saya itu menceritakan mengenai kemungkinan yang terjadi kenapa saya bisa mengalami penurunan otak gitu. Seperti kayak mengkonfirmasi saya begitu. Nah, pada waktu saya dikonfirmasi itu, kemungkinan besar itu iblis ada masuk di situ dan menanamkan pemikiran yang salah itu. Jadi ceritanya gini, mama saya berkata, oh mungkin waktu itu karena kan mama dulu waktu mengandung kamu itu, mama sebenarnya mau menggugurkan kamu gitu. Wah, kan saya kaget ya mendengar itu. Kenapa? Ya alasannya ya alasan umum ya, karena waktu itu kakak saya belum lama lahir gitu, jadi saya dengan dia itu nggak terlalu jauh gitu, cuma beda 2 tahun, jadi dianggapnya tuh masih terlalu dini dan juga ekonomi juga belum mencukupi waktu itu. Jadi 2 tahun sebetulnya cukup lama, cuma mungkin lebih kepada masalah ekonomi mungkin. Iya, dan alasan itu juga terlalu dekat gitu. Nah jadi apa yang dilakukan memangnya mama waktu mau menggugurkan itu, apa yang dilakukan? Oh, mama minum obat-obatan sama jamu-jamu gitu, dan juga mama lompat-lompat gitulah supaya janinnya jatuh, ceritanya gitu. Oh, supaya keluar. Iya gitu. Nah dengan kata-kata itu dengan kalimat-kalimat itu seperti mengkonfirmasi mengapa saya mengalami penurunan. Padahal sebenarnya itu normal gitu. Tapi kenormalan itu saya anggap tidak normal, dan iblis masuk ke dalam dan langsung mengambil kesempatan itu dan menanamkannya dalam pikiran saya. Tanpa saya sadari itu tertanam kuat dalam pikiran saya, mulai menjadi benih gitu. Bahwa kamu mengalami penurunan otak. Iya. Jadi istilah penurunan otak itu pertama-tama dari situ. Iya. Oh gitu. Sebenarnya kan cuma mengalami kesulitan doang gitu. Dan menurun lah, kata-kata menurun gitulah. Tidak ada kata otak di situ. Tapi karena ada kata obat-obatan itu kan, maksudnya obat-obatan itu kan bisa mempengaruhi kan otak dan segala macam. Jadi ditambahlah itu. Jadi saya nggak tahu itu dari mana penurunan otak, tapi itulah yang saya terima gitu dari percakapan itu. Nah mungkin itu dari iblis juga yang menanamkannya. Jadi mulai saat itu saya mulai percaya bahwa saya mengalami penurunan otak. Jadi sebetulnya diawali oleh penurunan nilai mata pelajaran, lalu dikonfirmasi oleh cerita mama bahwa kamu mau digugurkan dengan minum obat-obatan, dengan lompat-lompatan. Mungkin ada hubungannya antara minum obat dengan lompat-lompatan kali ya. Mungkin kalau minum obat lompat-lompatan lebih bagus. Nah dari situ seperti dikonfirmasi mengalami penurunan otak. Sedangkan sebetulnya mama sendiri tidak menyebut istilah penurunan otak ya. Tidak. Ya itu sebuah kesimpulan lah ya gitu. Nah setelah mendengar cerita mama itu dan merasa lebih yakin bahwa kamu mengalami penurunan otak, dampak selanjutnya dalam kehidupan gimana? Nah, dampaknya itu sebenarnya sangat-sangat signifikan ya. Kenapa? Karena gini, kalau saya cuma percaya bahwa saya menurun,
itu saya bisa naik. Ya kan? Kalau kita merasa turun ya kita naik. Tapi kalau otaknya yang menurun, otak kita sudah menurun, tentunya apa yang kita lakukan akan percuma. Gitu pola pikirnya begitu saya waktu itu. Jadi istilahnya tuh kalau saya berjuang untuk sesuatu, misalnya dulu saya waktu dapat ranking 1 di kelas 1 SMA, itu saya berjuang. Memang berjuang gitu, memang belajar, apa segala macam, saya berjuang. Dan dapat ranking 1. Tapi ketika saya mendapati di SMA kelas 2 itu penurunan otak, itu saya tidak mau berjuang lagi. Kenapa? Karena saya anggap, ngapain orang udah menurun otaknya. Kalaupun saya berjuang juga nggak bakal berhasil. Jadi seperti itu. Jadi ditambah dengan jadi akibatnya tuh saya tidak ada daya juang. Jadi istilahnya saya segitu, ya bisanya segitu, ya udah segitu. Nggak ada perjuangan lagi. Itu dampaknya. Oh, jadi lebih menerima nasib gitu iya, ya? Iya, betul. Dianggapnya ya memang nasibku sudah begini, memang takdirnya sudah begini, memang otaknya sudah menurun, mau berjuang kayak apa juga hasilnya akan sama saja karena nanti. Otaknya memang akan menurun, karena terus memang menurun dan menurun dan menurun. Dan menurunnya itu nggak cuma sampai di situ, tapi akan terus menurun iya, gitu ya? Itu pikiran saya begitu. Jadi percuma saya berjuang, toh juga tidak akan mencapai ranking 1 lagi karena memang udah menurun gitu. Sebetulnya ini bukan masalah penurunan otak ya, tapi masalah pikiran. Kepercayaan saya. Masalah apa namanya? Mentalitas saya udah berubah. Olahan pikiran yang salah sebetulnya ya. Oke, ini terus berlangsung sampai kuliah ya. Betul. Jadi di kuliah juga gagal. Nah, di SMA itu kan baru awal-awal, kelas 2 SMA itu baru awal terima. Jadi belum begitu berpengaruh ya, bagaikan benih itu mungkin baru kayak berkecambah gitu. Jadi masih ada sisa-sisa perjuangan-perjuangan saya, sehingga saya lulus pun dapatnya ranking 5. Nah, orang itu kalau misalnya ranking 3 atau ranking 5, ya kan di kelas 2 SMA itu saya ranking 2, di SMA kelas 3 itu ranking 5, itu SMA yang terkenal lagi, SMA yang unggulan lagi. Itu kalau orang biasa itu udah senang kan, saya nggak senang. Saya merasa itu penurunan otak gitu. Kenapa saya nggak bisa ranking 1? Aneh, saudara. Itu benar-benar aneh sekali. Kalau yang namanya kita pikiran udah dipenuhi dengan kebohongan iblis, itu kita dapat prestasi pun yang orang lain memimpikannya pun kita merasa kita nggak seperti itu. Ranking 5 loh. Ranking 5 masa kecewa gitu kan? Lucu kan? Jadi sebetulnya masalah penurunan otaknya sebetulnya nggak ada. Ini sebetulnya masalah buatan sendiri yang diolah di dalam pikiran gitu. Sehingga akhirnya dengan lulus dalam keadaan ranking 5 dianggap sebagai kegagalan sebagai penurunan otak itu karena akibatnya. Ada alasan penurunan otak. Iya. Nah, ini juga terpengaruh dengan berpengaruh ke tempat kerja ya. Setelah kerja katanya terpengaruh juga. Kerjanya gimana waktu itu? Ya, pada waktu saya sebelum SMA itu lulus, sebenarnya saya di tes psikotes. Ada tes psikotes. Masuk kerja? Belum. Maksudnya tes psikotes itu untuk yang pekerjaan gitu. Maksudnya untuk di SMA itu sendiri gitu. Dia mengadakan psikotes. Dan hasilnya itu saya kecerdasannya bagus. Bahkan pengetahuan umumnya bagus sekali. Tapi itu pun tidak membuat saya percaya bahwa saya memang tidak mengalami penurunan otak. Ya, gitu. Karena memang sudah percaya. Iya. Otaknya sudah turun. Iya, jadi apapun yang dibuktikan di depan mata saya itu tetap nggak terlihat. Bahkan saya pernah tes IQ, itu IQ saya 128. Itu 128 itu cerdas, karena 120 sampai 139 itu cerdas. 120 sampai 139 itu cerdas. Itu cerdas. 140 ke atas itu cerdas sekali. Kayak ya. Kamu yang 120 sampai 139. Itu jadi cerdas. Di bawah Einstein ya. Makanya. Nah, tapi saya tetap nggak percaya bahwa saya cerdas. Saya percaya bahwa saya mengalami penurunan otak. Jadi begitu. Nah, sebetulnya ini masalah kepercayaan kan. Iya, betul. Ya. Jadi saudara, yang bisa kita pelajari sampai sejauh ini adalah hati-hati dengan apa yang engkau percayai. Karena kalau engkau sudah percaya satu hal yang salah, dibuktikan kayak apapun kamu tetap percayanya yang salah itu. Nah, yang soal kerjaannya gimana? Oke, jadi yang soal kerjaan juga sama. Setelah saya lulus kuliah, itu saya lulus kuliahnya itu juga dengan ya istilahnya tuh asal lulus. Pokoknya saya bisa lulus, tidak ada perjuangan sama sekali. Tapi saya mau tambahkan juga waktu saya kuliah aja dulu ya, soalnya ada hubungannya juga. Oke. Jadi saya pernah satu titik, saya semester 3 dan 4, itu saya ada yang namanya akuntansi biaya. Di semester 1 dan 2 itu nilai saya benar-benar rata-rata deh.
C, kebanyakan C. Nah, di waktu di semester 3 dan 4 itu saya entah bagaimana, mungkin karena saya mendengar firman atau apa saya juga nggak tahu, tapi itu ada sedikit kenaikan. Kenapa? Ternyata saya waktu akuntansi biaya itu saya bisa mendapatkan nilai A, akuntansi biaya 1. Terus akuntansi biaya 2 juga dapat nilai B. Tapi itu pun tidak membuat saya percaya bahwa saya bisa. Bingung kan? Akhirnya saya cuma percaya segitu aja, lalu kemudian sisa dari semester itu saya rata-rata lagi. Dan kemudian setelah saya masuk kerja, itu kembali terulang. Jadi saya merasa saya tidak mampu gitu. Karena nilai saya juga terbukti kan rata-rata saya nggak mampu. Waktu itu saya masuk perusahaan pertama kali itu tahun 1999 Januari saya masuk situ karena papa saya kan waktu itu pensiun dari pekerjaannya dan dia pensiun yang gantiin saya gitu, ceritanya menggantikan masuk ke pekerjaan itu, bukan menggantikan papa saya tapi masuk ke bidang akuntansi. Nah di situ kan ada manajernya, ya kan, ada staff-staffnya. Nah di situ saya agak aman. Kenapa? Karena saya walaupun kerja itu bisa nanya-nanya gitu kan. Nah karena saya punya pola pikir bahwa aku nggak bakal bisa nih kayaknya. Akibatnya adalah saya kalau jurnal itu banyak yang salah, saudara. Nah setelah itu karena saya ada staff-staffnya di situ, saya nggak takut, saya bisa nanya gitu kan. Nah di hari ke-15 itu saya dipanggil oleh oleh manajer tingkat tingginya lagi. Dia berkata saya membutuhkan orang untuk dipindahkan ke bagian koperasi. Jadi perusahaan itu punya koperasinya se-Indonesia, ya bayangkan se-Indonesia. Jadi saya mau pindahkan ke sana karena orangnya yang mengurus koperasi sudah berhenti. Dalam hati saya, ya no problem lah. Karena pikiran saya di sana akan banyak orang, jadi saya tetap akan dibantu gitu kan. Tapi ternyata tidak. Ternyata setelah sampai di tempat, saya cuma sendirian, saudara. Jadi yang mengurus koperasi itu cuma 1 orang, begitu. Jadi saya seorang, bayangkan saya udah punya kepercayaan bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak punya daya juang tinggi, disuruh mengurus koperasi satu Indonesia. Dan itu kan tidak dipelajari di kuliah, ya kan? Karena itu pembukanya beda ya kalau koperasi gitu. Jadi di situ saya benar-benar nggak sanggup gitu, saudara. Saya merasa nggak bisa, udah nggak bisa nanya, nggak ada yang bisa ditanyain gitu. Dan di situ cuma ada 1 orang, dan 1 orang itu ternyata harusnya yang menduduki posisi itu. Jadi bayangkan aja, saya yang ngambil posisi dia tentu aja nggak suka gitu kan. Saya tanya-tanya dia jawabnya seadanya aja, dan akhirnya saya nggak sanggup, akhirnya saya berhenti. Gitu, 15 hari itu? 15 tambah 8, jadi 23 hari saya bekerja. 23 hari? 23 hari. Bekerja 23 hari berhenti? Iya. Itu rekor? Betul. Ya, biasa orang minimal 3 bulan mungkin ya. Itu rekor belum terpecahkan mungkin sampai saat ini. 23 hari berhenti kerja karena merasa tidak mampu. Iya, dan tidak ada daya juang. Jadi saya pikir, buat apa saya berjuang? Toh juga saya nggak bakal bisa. Karena toh otaknya sudah menurun. Iya, gitu. Begitu. Terus setelah itu ada kerjaan yang lain? Setelah itu, saya agak vakum kira-kira sebulan gitu, tapi setelah itu saya menguatkan diri saya lagi. Waktu itu saya menguatkan diri, masa sih saya nggak bisa? Pasti bisa. Seperti itulah ya kalau orang yang kayak gitu ya. Dari mana bisa menguatkan diri itu? Ada yang ngomongin? Ada. That's only waktu itu kan saya udah kenal dengan dia. Jadi waktu itu dia yang kasih tahu saya gitu, bisa gitu. Oh, gitu. Jadi saya ya bangkit lagi waktu itu untuk kerja lagi gitu. Dan akhirnya saya dapat kerjaan gitu di perusahaan broker asuransi. Jadi di sana masuk kerja itu diwawancara oleh presiden direkturnya sendiri. Akhirnya saya masuk ke dalam. Nah di situ juga ada tuh general manager sama staff-staffnya. Jadi saya bilang aman, ya kan? Karena ada tempat bertanya. Iya, jadi saya tuh pokoknya harus ada tempat bergantung lah gitu yang bisa saya ini. Jangan sendirian, pokoknya gitu, aman. Nah, ternyata dengan pola pikir saya yang salah itu, dengan mentalitas saya itu, sama lagi kejadiannya, terulang lagi seperti kaset rusak, saudara. Jadi saya jurnal salah terus, banyak salah gitu, sering salah. Nah kebetulan itu manajernya itu ternyata alumni saya. Jadi dia belum lulus, saya udah lulus. Jadi dia lebih tua dari saya, tapi belum lulus dari universitas yang sama. Jadi saya pikir, oh aman, karena dia alumni, dia pasti akan mendukung saya dong gitu. Jadi dia adik kelas? Kakak kelas saya.
Kakak kelas tapi belum lulus. Iya, belum lulus. Justru dia yang belum lulus. Saya yang sudah lulus duluan. Oke. Mungkin dia karena Berarti kerja. lebih hebat dong. Adik kelasnya lulus duluan tuh. Karena kan dia kerja, mungkin sambil kerja. Nah, Iya. saya merasa, tambah lagi nih amannya. Masa sih tidak membela alumni sendiri gitu. Oke. Nah, tapi ternyata karena saya melakukan kesalahan-kesalahan itu, dia ternyata dia sih di depan saya baik, saudara. Tapi ternyata di belakang saya dia ngomong gitu sama presiden direkturnya, dan ngomongnya itu bukan bikin salah, tapi mempermainkan angka gitu. Maksudnya dia mengadukan kepada direktur bahwa kamu mempermainkan angka. Iya, bukan salah ya. Bukan kerja salah. Mempermainkan Karena angka. jurnalnya salah-salah melulu, dibilangnya mempermainkan Iya, angka. betul. Oh, mungkin itu kecurigaan dia ya? Enggak, saya juga kurang tahu. Atau fitnah doang? Ya, kemungkinan itu fitnah juga. Saya Oh, nggak tahu iya. kenapa dia berbuat seperti itu, dan akhirnya saya dipanggil oleh presiden direkturnya, dan presiden direkturnya itu benar-benar mengatakan, kamu itu kalau kerja jangan suka mempermainkan angka ya, gitu. Permainkan angka apa, Bu? Saya nggak pernah mempermainkan angka, saya bilang. Cuma pada waktu dia mengatakan seperti itu, dan akhirnya dia berkata, dia nggak pecat saya. Dia nggak pecat saya. Yeah. Bingungnya dia nggak pecat saya, dia bilang, kalau gitu saya pindahkan kamu ke audit. Waduh, ketika saya mendengar kata audit, itu saya langsung kayak mau gimana gitu. Akuntansi aja nggak bisa, disuruh ngaudit. Audit itu kan lebih tinggi tingkatannya dari akuntansi, karena dia memeriksa apa yang salah. Nah, ini saya ngerjain yang ini aja salah. Bagaimana meriksa apa yang salah? Jadi saya tuh langsung penolakan gitu, langsung ada kayak tembok. Langsung saya bilang, nggak usah deh Bu, berhentikan saya saja gitu, berhentikan saya saja gitu. Oh ya udah, kalau begitu saya berhentikan. Saya kerja cuma 1,5 bulan. 1,5 bulan, Iya. lumayan lah ada Iya, peningkatan. memang ada peningkatan. Iya. Jadi itu Tapi akibatnya. rekor 23 hari belum terpecahkan Belum. juga. Tapi itulah akibatnya, saya jadi terulang lagi kegagalan itu, dan itu saya buat sendiri dengan pikiran saya yang salah. Gitu. Sempat terulang lagi nggak dengan pekerjaan yang lain? Karena yang kedua kali itu saya mungkin udah agak trauma ya. Trauma. Udah sangat trauma. Jadi walaupun Dad Sony pernah mengatakan lagi kepada saya setelah kejadian itu, ayo dong begini, tapi tetap nggak bisa karena itu mata saya ditutup oleh keyakinan saya itu. Jadi dosis motivasinya sudah tidak mempan lah. Iya, jadi seperti kata-kata yang saya iyakan, tetapi saya nggak berdaya untuk bisa keluar dari situ. Karena saya tidak melihat, bukan karena saya nggak mau, karena saya tidak melihat, saya hanya melihat saya ini mengalami penurunan otak dan akan terus mengalami kegagalan dan tidak akan pernah bisa berhasil. Jadi seperti itu. Oke. Yang saya lihat seperti itu. Oke, itu kan dulu gagal, setelah itu nggak mau kerja lagi ya? Setelah itu saya sebenarnya udah nggak mau kerja lagi. Nggak mau kerja lagi, oke. Mungkin kita langsung tanya saudara, karena belakangan kan jadi orang yang serba bisa gitu loh, banyak kemampuannya, bahkan mungkin lebih banyak kebisaannya daripada saya, kecerdasannya kelihatan gitu ya. Jadi psikotes yang dulu itu rupanya nggak salah gitu kan, karena belakangan ternyata jadi serba bisa. Yang kita mau tahu adalah titik baliknya, itu di mana dan bagaimana ceritanya titik baliknya sampai bisa berubah pikirannya, yang tadinya percaya otaknya turun, sekarang percaya otaknya naik gitu kira-kira. Coba ceritakan. Nah, itu terjadi ketika saya beribadah di sini, itu tahun 2002 ya, bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, itu Dad Sony berkhotbah menceritakan mengenai pergumulan Dad Sony waktu itu dalam menggembalakan jemaat, di mana jemaatnya kok bukan makin bertambah, makin sedikit. Jadi sebenarnya Dad Sony juga terkena imbas dari pemikiran yang salah, yaitu saya tidak punya karunia gembala, jadi kenapa saya dijadikan gembala? Jadi seperti itu. Jadi pemikiran juga sebenarnya waktu itu masalahnya kan. Nah, jadi Dad Sony pergi ke Tuhan dan bertanya, kenapa Tuhan jadikan saya gembala padahal saya tidak punya karunia gembala? Lalu Tuhan menjawab, untuk menjadi gembala aku tidak memerlukan karunia gembala, yang kubutuhkan hanya ketaatan. Kalau kamu butuh karunia, aku berikan karunia itu. Jadi kalimat itu benar-benar seperti kayak merobek tirai. Selaput. Iya, selaput, selubung, apalah yang menutupi pikiran saya. Saya jadi bisa melihat. Jadi seperti pikiran saya bisa berkata, oh berarti saya bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Saya nggak butuh yang namanya kemampuan, saya nggak butuh yang namanya karunia. Kalau saya taat, Tuhan akan berikan kemampuan dan karunia yang dibutuhkan untuk apa yang akan saya hadapi. Dimanapun dia tempatkan saya, yang saya butuhkan cuma ketaatan. Jadi itu yang saya butuhkan, berarti sebenarnya saya bisa gitu. Nah, dari situlah titik baliknya. Tapi sebenarnya itu masih berupa benih sebenarnya. Yeah. Ya sama seperti waktu saya menerima benih yang salah, sekarang saya terima benih yang
baru. Benar. Nah, benih yang baru itu harus ditumbuhkan sebenarnya, nggak bisa dibiarkan begitu aja. Jadi waktu kita pertama kali menerima firman Tuhan yang membukakan, yang memerdekakan, itu sebenarnya belum menjadi hidup kita gitu, baru kita tahu saja gitu. Tapi taunya itu pun udah memerdekakan sebenarnya, karena untuk bisa melihat itu udah peningkatan yang luar biasa. Karena selama ini kalau saya dikasih tahu apapun saya nggak bisa melihat, tapi sekarang saya bisa melihat. I was blind but now I can see gitu. Oh, saudara, salah satu kemampuan yang Michael miliki sekarang adalah kemampuan untuk berkhotbah. Ya, makanya agak berbeda ngomongnya. Ya, nah kita bedah satu persatu kemampuan yang sekarang dimiliki. Mungkin mulai dari kemampuan bahasa Inggris, karena dia punya kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Coba ceritakan awal mulanya kok bisa punya kemampuan bahasa Inggris. Tadinya bisa nggak sih bahasa Inggris? Sebenarnya saya bisa bahasa Inggris, cuma belum terbukti gitu. Dan ini mungkin kasih karunia Tuhan buat saya ya. Kenapa? Karena waktu itu saya kan dapat kebenaran tahun 2002. Sebenarnya saya mulai menekuni Inggris itu tahun 2000, itu pun bukan namanya menekuni, tapi langsung mengajar gitu. Jadi saya mengajar di tempat kursus. Mengajar di tempat kursus gitu. Itu makanya kasih karunia Tuhan benar itu. Sebenarnya waktu saya mendapat nilai-nilai IQ, tes IQ gitu ya, itu bahasa Inggris, kemampuan bahasa itu sebenarnya yang nomor 2 paling bawah. Nah, justru yang kemampuan nomor 2 dari bawah ini dipakai Tuhan untuk bisa mulai mengangkat saya gitu. Oh, itu yang tadi saya bilang, saudara. Potensi ilahi itu bisa berasal dari potensi manusiawi yang sebetulnya dimiliki, cuma di-upgrade begitu oleh Tuhan. Iya. Nah, ini kemampuan bahasa Inggris. Oke, coba lanjutkan. Jadi kakak saya punya teman mengajar kursus bahasa Inggris, dan temannya ini bekerja sama dengan kakak saya dalam satu bisnis. Jadi dia sering datang ke rumah. Karena datang ke rumah kan ketemu saya, jadi cerita-cerita, oh kamu ngajar Inggris ya? Wah, saya mulai berpikir nih, boleh juga nih gitu. Kebetulan si orang ini karena bekerja sama dengan bisnis ini, dia mau berhenti supaya bisa menekuni bisnis ini. Jadi saya langsung di pikiran saya berkata, wah berarti kalau dia berhenti ada lowongan nih. Akhirnya saya tanya konsultasi dengan Dad Sony waktu itu, dan dia bilang, oke, kalau kamu merasa bisa jalanin aja gitu. Ya udah saya jalanin gitu. Nah itu kan tahun 2000 itu kan setelah saya mengalami kegagalan dalam kerjaan ya 2 kali itu ya. Tapi setelah di dalam ini, bahasa Inggris ini, itu Tuhan memberikan kasih karunia sehingga saya bisa gitu. Saya langsung dites, langsung masuk, langsung saya ngajar. Kemudian setelah itu, saya selesai itu tahun bulan April, ya bulan April itu, tahun depannya, terus saya mulai percaya diri gitu bahwa saya bisa bahasa Inggris gitu. Saya mau nanya nih. Kan kemampuan bahasa Inggrisnya tadinya pas-pasan gitu ya? Sebenarnya nggak pas-pasan juga. Cuma saya bisa menangkap dengan baik gitu bahasa Inggris dari dulu gitu. Cuma saya nggak, karena saya ditutupin kan, jadi saya nggak bisa pernah melihat potensi saya kan. Oh, jadi potensinya itu seperti tertutup, nggak muncul gitu? Iya, seperti itu yang gitulah. Oh, oke. Nah, dari kemampuan bahasa Inggris ini terus meningkat, sampai katanya ngajar TOEFL segala ya? Iya, jadi pada waktu saya mengajar bahasa Inggris itu, saya merasa, wah berarti saya bisa nih bahasa Inggris. Kemudian waktu tahun 2006 itu saya mengajukan diri melamar kerja di sebuah tempat kursus lagi waktu itu. Nah itu ternyata saya nggak tahu, saya pikir ya mengajar Inggris seperti biasa gitu ya. Tapi ternyata itu khusus untuk TOEFL, TOEIC dan IELTS. Jadi untuk yang pergi ke luar negeri, yang mau sekolah di luar negeri, belajarnya di situ. Wah saya kaget karena ternyata kemampuan bahasa Inggris saya masih jauh di bawah itu. Karena untuk ngajar TOEIC, TOEFL dan itu membutuhkan kemampuan yang lebih lagi gitu. Tapi di situ lagi, waktu itu kan saya udah mendapatkan kebenaran untungnya tahun 2002 ya. Karena saya dapat pekerjaan itu tahun 2006. Jadi saya bilang, udah sikat saja gitu kan. Yeah. Saya belajar gitu. Dan belajar, memang di training sama dia berapa kali pertemuan. Nah, setelah pertemuan yang keempat gitu, itu pemiliknya panggil saya. Dia bilang, kamu ngajar ya nanti? Saya bilang, mana mungkin, saya kan baru belajar di sini. Kenapa harus bisa langsung mengajar? Belum juga selesai itunya kan, trainingnya. Nggak apa-apa, soalnya itu udah banyak orang yang mau masuk gitu. Jadi kamu mau ngajar, bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu ya. Karena kan berarti udah beda ya cara menghadapi masalahnya ya? Ya, walaupun awalnya masih keluar kata tidak, mana mungkin, tapi akhirnya kan dulu kan langsung mundur dulu. Iya. Sekarang beda ya? Iya. Jadi saya tuh harus mengajar orang selama 2 minggu yang mau keluar negeri.
ya pokoknya jalan aja terus gitu kan. Akhirnya saya ngajar. Nah, sepanjang saya kerja di sana, saya mengajar banyak sekali orang-orang yang pergi ke luar negeri. Dan itu orang-orangnya benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, saudara. Itu dia ada yang nol, ada yang minus. Jadi mau pergi ke luar negeri, nggak bisa bahasa Inggris, belajar sama kamu. Dan nah, harus saya mau tanya dulu, kamunya sendiri pernah ke luar negeri nggak waktu nggak itu? pernah. Dan puji Tuhannya nggak ada yang pernah nanya saya. Jadi saya aman gitu. Jadi Saking meyakinkannya mereka pikir saya udah pernah kali gitu ya. Ini luar Hari biasa, ini- sudah. Hari ini dulu murid-murid yang diajar yang keluar Iya, negeri jangan kalau sampai nonton, jangan hari sampai ini nonton. dia baru tahu berarti. Jangan kalau nonton mungkin mereka kaget juga ya. Jadi ini luar biasa, saudara. Orang yang pernah mengalami penurunan otak, percaya dia mengalami penurunan otak, pelajarannya turun terus, kerja nggak bisa, kerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa. Tapi sekarang ngajar orang bahasa Inggris yang mau keluar negeri, sedangkan dianya sendiri nggak pernah keluar negeri dan Nggak pernah ikut itu, nggak pernah ikut ujian nggak pernah itu. ikut. Itu pun saya baru tahu kan, saya baru tahu ada saya baru TOEFL. bisa mengenal TOEFL itu di situ dan baru 4 kali di training gitu. Jadi kamu sendiri nggak pernah ikut tes TOEFL? Nggak pernah. Makanya saya bilang kan, Sampai sekarang nggak pernah? sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Makanya saya bilang kan waktu itu saya kaget kan, ternyata ada tingkat bahasa Inggris lebih tinggi. Saya pikir bahasa Inggris saya udah canggih gitu kan, ternyata ada lagi yang lebih tinggi gitu yang perlu. Bagaimana mungkin orang belajar TOEFL sama orang yang belum pernah ikut tes TOEFL dan belum pernah keluar negeri? Itulah jadi. Tapi orang-orang itu jadi keluar negeri kan? Nah, itu benar-benar kasih karunia Tuhan juga. Jadi semua orang yang saya pun mengatakan kepada pemiliknya, saya bilang, si ini mah nggak bakalan lulus, Pak. Ini benar-benar dia minus. Gimana dong, Pak, kalau begitu? Ya dia ngulang lagi gitu, dia bilang gitu. Dan lucunya itu semua yang saya ajarin lulus, saudara. Wow, berapa orang? Ada mungkin kayak 15-16 orang lah gitu. 15-16 orang semuanya lulus. keluar. Ini kan kalau tes TOEFL itu berarti mereka keluar negerinya untuk belajar kan? Nggak, kalau yang tes TOEFL itu biasanya orangnya udah pinter-pinter. Maksudnya kayak, karena TOEFL itu lebih susah ya, karena untuk belajar. Kalau TOEFL itu untuk sekolah. Untuk biasanya. sekolah, iya. Kalau yang IELTS itu biasanya mereka untuk menjadi permanent resident. Jarang yang saya dapat murid itu jarang yang mau kuliah di sana. Dia cuma mau jadi permanent resident di Jadi walaupun Australia. tidak sekolah harus lulus Iya, tes. Jadi istilahnya kan memang targetnya tidak setinggi yang kalau mau sekolah gitu. Oke. Jadi yang lulus itu mereka lulusnya antara pas-pasan sama lebih dikit gitu, lebih 0,5 gitu aja, tapi semuanya lulus. Dan yang TOEFL itu memang mereka juga memang pelajar memang, tapi pelajarnya itu nggak terlalu bisa-bisa banget gitu, tapi mereka lulus juga. Sebetulnya untuk lulus tes itu gampang atau susah? Aduh, susah sekali. Saya aja sebagai Susah pengajar, sekali. saya aja sebagai pengajarnya, makanya saya sendiri aja pesimis gitu dengan mereka. Tapi saya nggak ngomong dengan mereka gitu. Saya merasa, aduh Tuhan tolonglah supaya mereka bisa gitu. Tapi mereka lulus semua. Coba saya tanya, kalau seandainya kamu ikut tes TOEFL sekarang kira-kira lulus nggak? Kalau saya bisa, kalau saya bisa. lulus. Kalau saya Berarti bisa. layaklah untuk mengajar ya. Saya kan juga pernah diikutsertakan dalam TOEIC ya. TOEIC itu adalah ujian lebih rendah dari TOEFL atau IELTS, tapi untuk orang yang naik jenjang karir ya. Kayak misalnya saudara kerja di bank, mau naik jenjang karir, saudara harus ikut TOEIC gitu untuk sebagai prasyarat. Nah itu saya pernah disuruh mengajar karyawan mandiri, kira-kira 20-an orang gitu waktu itu. Saya ngajar mereka. Saya juga nggak tahu hasilnya waktu itu gimana. Tapi saya akhirnya diikutsertakan gratis gitu. Nah saya dapat nilai itu 870. Yang normal, yang kalau fullnya itu 990. Jadi saya tuh dapat nilai itu bagus. Kalau yang di atas 890 sampai 990 itu bagus sekali. Jadi saya dapat 870, bagus gitu. Berarti sebetulnya kalaupun dites nggak takut Iya, ya. Berarti kemampuan bahasa Inggrisnya memang sudah permanen, Iya. sudah established gitu. Berarti ini benar-benar bisa bahasa Inggris ini. Ya bisa gitu, bisa. Berarti cukup punya kecerdasan dalam hal bahasa Inggris. Iya, Cuma dulu tertutup karena ya pola pikir yang salah itu. Iya. Dan dari bahasa Inggris juga berkembang selain ngajar itu apalagi? menerjemahkan buku. Menerjemahkan buku. ah. Menerjemahkan khotbah dulu atau buku dulu? Terjemahkan khotbah dulu. Menerjemahkan khotbah dulu. Saya rasa memang susunannya yang lebih bagus begitu, menerjemahkan khotbah dulu, baru menerjemahkan buku. Iya. Itu lebih mempersiapkan.
Nah, soal menerjemahkan pengkhotbah, jadi dia juga menerjemahkan pengkhotbah asing, saudara. Nah, ini gimana ceritanya? Berapa orang asing yang sudah diterjemahkan gitu kira-kira? Berapa kali menerjemahkan orang asing berkhotbah? Nah, itu pertama kali saya menerjemahkan orang itu tahun 2000, itu sebelum saya mendapatkan kebenaran ya. Makanya itu sebabnya saya berkata kasih karunia Tuhan itu besar, karena dia seperti mengangkat saya itu dari bahasa Inggris ini dulu gitu. Dia seperti kayak menanamkan bahwa kamu tuh punya kemampuan sebenarnya itu dari bahasa Inggris dulu. Karena 2002 itu saya baru dapat kebenaran itu, dan saya mulainya 2000. Waktu itu bulan Desember, dan kita mengundang pengkhotbah tamu dari Amerika Serikat ya, dari Robert Liardon Ministry. Oh iya. Jadi waktu itu saya kan bertanya, lalu siapa yang menerjemahkan gitu. Saya waktu itu bukannya mau menawarkan diri, saya cuma memang mau tahu gitu, karena kan biasanya memang harus diterjemahkan kan. Saya pikir mungkin mereka karena dari Robert Liardon Ministry, mereka sudah ada orangnya. Ya, Dad juga berpendapat seperti itu. Tapi entah kenapa itu mungkin kayak diatur oleh Tuhan, gimana orang yang dari ministry itu nggak ada, karena sudah dipakai juga untuk yang lain-lain. Jadi tidak ada penerjemahnya. Dan akhirnya diberitahukan pada Dad, lalu Dad berkata, mereka tidak punya terjemahan, kamu aja yang konek. Saya bilang gitu. Bisa nggak ya, dalam hati saya gitu. Tapi karena saya udah ngajar bahasa Inggris, jadi Tuhan tuh makanya memberikan basic dulu ke saya gitu. Ya why not gitu kan, walaupun saya masih nggak punya keyakinan itu, tapi karena saya udah punya basic ya why not, masa sih, ya kita coba aja gitu kan. Nah ternyata bisa kan, sekali lolos gitu. Oh nah, jadi menjadi menerjemahkan itu sekali lolos ya? Ya bisa. Itu masih lolos ya, belum lulus? Bisa lah, kalau bisa dibilang nggak jelek-jelek amat gitu kan. Cukup jelek lah. Nah jadi setelah itu terjadi, saya pikir mana mungkin bisa ada orang lain lagi datang ke gereja ini. Ini kan gereja kecil, mana mungkin bisa datang lagi orang-orang luar negeri. Jadi saya pikir itu saja perjuangan saya. Jadi saya nggak perlu takut lagi gitu. Ya tolong kan? Mungkin gereja kecilnya nggak usah disebut. Ya terus terang sih begitu memang waktu itu. Jadi pikiran saya berkata, nggak mungkin ada datang lagi. Yeah. Ternyata datang, saudara. Datangnya itu sering waktu itu. Jadi tahun sekian ada, tahun sekian ada, tahun sekian ada. Bahkan tiba-tiba waktu saya tahun 2001, sebelum saya mendapatkan kebenaran, saya dapat pekerjaan di sebuah penerbitan buku Kristen. Itu di situ pun ada orang yang minta diterjemahin. Jadi saya datang ke rumah orang tersebut. Jadi saya terjemahin lagi. Jadi saya melihat, ya ampun, Tuhan bisa aja buat jalan yang membuat saya tuh bisa praktek gitu istilahnya. Padahal dalam secara kacamata manusiawi nggak mungkin bisa ada hal-hal seperti itu terjadi gitu, tapi bisa terjadi gitu untuk menguatkan saya gitu kan. Jadi saya tuh sampai sekarang nih saya udah menerjemahkan total 15 penerjemah, 15 pengkhotbah asing. Itu 15 itu ada yang khotbah 2 sampai 3 kali ya gitu. Itu dari Amerika, dari Enggak, maksud saya itu 15 kali atau 15 pengkhotbah? 15 pengkhotbah. Jadi pengkhotbah yang berbeda 15 iya, orang. Kalau terjemahannya mungkin ya kalau di total ya 20-an lebih ke atas gitu. 15 pengkhotbah asing ini asalnya dari mana saja? Ada yang dari Amerika, ada yang dari Swiss, ada yang dari India, ada yang dari Malaysia, Inggris, kemudian yang terakhir ini saya dari Nigeria gitu. Oh. Jadi itu rentang waktunya saya terjemahin tuh tahun 2000 sampai tahun 2019 yang terakhir sebelum corona terjadi gitu. Bahkan saya dengar kan pernah menerjemahkan pengkhotbah terkenal juga. Iya, ada satu. Siapa itu? Ada satu dari Yunani namanya Samuel Doktorian. Oh iya, Samuel Doktorian. Ya. Saya tahu Samuel Doktorian. Kalau pemirsa nggak tahu berarti mungkin belum lahir atau gimana. Tapi itu pendeta terkenal memang. Nah, yang lebih terkenal lagi ada satu lagi yaitu Robert Liardon. Robert Liardon saya juga tahu. Nah, kalau pemirsa nggak tahu, keterlaluan, itu orang terkenal banget. Ya, makanya saya bilang itu pengaturan Tuhan itu luar biasa ya. Siapa saya gitu kok bisa diketemukan dengan orang-orang seperti itu gitu. Maksudnya nggak pernah berpikir bisa seperti itu, tapi itulah Tuhan kita. Yang paling gitu. Terkenal 2 orang itu. Iya. Ada yang yang festival itu siapa yang pengkhotbah itu dari Amerika atau apa? Itu Peter Young. Iya, itu Peter Youngren, itu staff-nya. Itu staff-nya. Oke. Bukan Peter Youngren-nya sendiri. Gimana rasanya terjemahin Samuel Doktorian?
Ya biasa aja sih, karena dia juga orangnya baik ya, dan juga tidak cepat, karena kan dia usianya udah tua. Jadi dia ngomongnya juga lama gitu. Jadi nggak terlalu kayak seperti yang dari Nigeria ya. Saya pernah Nigeria itu kayak 100 km per jam gitu. Harus mengikuti dia dengan cepat gitu, biasa. Menjarnya susah. Iya. Kalau yang Samuel Victorian ini lebih mudah sebenarnya. Kalau menerjemahkan Robert Liardon gimana pengalamannya? Sama, dia juga cepat ngomongnya. Jadi kita juga harus ikut cepat gitu sama dia gitu. Waktu itu dia masih muda soalnya. Kalau sekarang dia kalau lihat di YouTube lebih lambat. Nah, kalau waktu itu masih muda jadi lebih cepat ngomongnya. Oh, ada perbedaan nggak menerjemahkan orang yang sudah terkenal itu dengan orang yang belum terkenal? Sebenarnya sih saya nggak pernah mikirin itu. Saya cuma mikirinnya saya harus selesaikan tugas itu. Jadi saya nggak pernah memikirkan siapa yang terkenal apa enggak gitu. Yang penting saya harus selesaikan tugasnya aja gitu aja. Itu aja udah memenuhi pikiran saya. Jadi saya nggak pernah mikirin yang lain-lain lagi. Oke. Itu luar biasa dari orang yang tidak bisa apa-apa sampai bisa menerjemahkan para pengkhotbah asing, bahkan para pengkhotbah terkenal yang bahkan saya sendiri belum pernah bisa melakukan itu sampai sekarang. Karena memang kemampuan berbahasa Inggris Michael memang jauh di atas saya ya. Kadang-kadang saya khotbah juga dia yang terjemahkan. Pernah ya terjemahkan saya khotbah ke dalam bahasa Inggris ya, dari bahasa Indonesia maksudnya. Mungkin yang saya tertarik juga ini pernah merintis dan memimpin sekolah juga katanya. Gimana itu ceritanya, mimpin sekolah, rintis sekolah, jadi kepala sekolah gitu? Agak unik membayangkan kamu jadi kepala sekolah gitu. Gimana ceritanya itu? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, setelah saya menerima kebenaran tahun 2002 itu kan seperti benih. Setelah benih itu masuk, Tuhan melakukan pengaturan-pengaturan yang membuat saya harus menghadapi hal-hal yang baru demi hal yang baru. Itu seperti diatur. Sebenarnya saya nggak sadar, tetapi setelah saya menuliskannya dalam buku, itu jadi kelihatan. Setelah saya ditanamkan benih itu, untuk membuat benih itu jadi kehidupan saya, dia ngatur hal-hal terjadi dalam hidup saya. Yeah. Jadi tahun 2001 itu sebenarnya saya udah masuk kerja di perusahaan penerbitan, September ya 2001. Dan tahun 2002 saya dapat itu kebenaran. Lalu saya mulai di situ ketemu hal yang baru. Saya kerja itu kan sebenarnya saya kerja itu tahun 2001 dapat kebenaran 2002. Berarti kan saya belum dapat kebenaran ya waktu saya kerja di penerbitan itu. Nah, pas saya di penerbitan itu sebenarnya saya sendirian. Saya merasa sendirian. Kenapa? Karena di situ kan dia penerbitan Kristen baru. Sebenarnya dia penerbitan umum. Tetapi setelah itu dijadiin rohani tapi bergabung dengan yang umum. Jadi pekerja di situ semua dari seberang semuanya. Dari agama seberang. Jadi saya cuma ya, yang sekolahnya gimana? Merintis sekolahnya? Nah, setelah itu kan ini soalnya ada hubungannya juga di situ. Langsung ke merintis sekolah aja. Merintis sekolah aja. Durasi. Oke, jadi perintis sekolah itu waktu itu kan saya udah kerja di situ. Saya kerja. Lalu bos saya tiba-tiba mau membuat sekolah, gitu kan, sekolah dari PGTK dulu, dia mau buatnya di PGTK dulu. Nah, karena PGTK itu dia franchise dengan yang lain, dengan orang lain, dia suruh saya ngurusin gitu. Yang di awal itu saya yang suruh urusin, karena memang saya yang bisa kemana-mana gitu waktu itu. Lalu saya urusin dan akhirnya jadi, udah oke, tetapi mentoknya adalah di daerah di areanya. Jadi di Jakarta itu terlalu mahal kalau mau beli baru, jadi akhirnya diputuskan di Batam. Dan akhirnya di Batam itu kan masih murah, masih murah semuanya segala macam. Nah, karena di Batam akhirnya ya saya yang ngurusin dari awal kan, yang tahu semuanya saya. Ya akhirnya saya yang dikirim ke Batam gitu. Dan dikirim ke Batam itu saya harus merekrut guru, harus mewawancara guru dan sebagainya, dan membuka sekolah itu. Nah di situ ya akhirnya saya jalanin aja gitu. Saya buka sekolah itu, kemudian dengan guru-guru yang ada. Itu cuma sebulan lebih lah saya di sana. Dan akhirnya saya jadi kepala sekolah di sana selama 1 bulan lebih di situ. Setelah itu saya tinggalkan untuk dilanjutkan oleh orangnya di sana. Wow, seorang yang pernah percaya bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa dan mengalami penurunan otak, bisa ngajar orang lain bahasa Inggris, bisa ngajar karyawan yang mau naik jenjang, bisa menerjemahkan pengkhotbah, bisa khotbah juga, bisa merintis sekolah, jadi kepala sekolah,
sedangkan saya sendiri belum. Mungkin yang saya mau tahu juga tentang mencipta lagu ini, gimana caranya seorang Michael bisa mencipta lagu, sedangkan saya tahu kamu nggak bisa main musik, satu pun alat musik nggak ada yang bisa. Nggak bisa. Gitar juga nggak bisa. Ukulele juga nggak bisa. Pokoknya nggak ada alat musik yang bisa dimainin dan nggak ngerti not, nggak bisa kan solmisasi. Nggak bisa. Not balok mau not angka nggak bisa. Nggak ada bisa alat musik, nggak bisa not angka, not balok, nyanyi pun sekedarnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba bisa mencipta lagu, ini benar-benar potensi ilahi yang dimunculkan Tuhan. Ini potensi yang baru sama sekali, tidak seperti bahasa Inggris yang memang pada dasarnya sudah ada di dalam diri dia, hanya di-upgrade oleh Tuhan. Gimana ceritanya bisa tiba-tiba punya kemampuan untuk mencipta lagu? Oke, itu di tahun 2006 ya, kira-kira bulan Oktober ya. Nah itu kan waktu itu kita ada pertemuan staff gitu di situ, lalu di sana dia menyampaikan bahwa kegerakan Tuhan kali di tempat ini tidak bisa diwujudkan dalam lagu gitu, lagu-lagu yang ada itu tidak bisa mendukung apa yang terjadi kegerakan di tempat ini gitu. Jadi waktu saya menangkap itu, kalau tidak, maksudnya waktu kita memuji menyembah Tuhan tidak bisa diekspresikan, iya, tidak bisa diekspresikan lewat lagu-lagu yang ada pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi kita perlu lagu yang berbeda begitu iya, ya. Nah setelah saya mendengar itu, tiba-tiba saya mendengar di dalam dari hati saya gitu, di dalam hati saya berkata, kamu aja yang lakukan. Waktu itu itu suara Tuhan ya. Ya, kenapa tidak kamu saja yang lakukan? Waktu itu saya berpikir, ya why not lah gitu ya. Waktu itu saya langsung terima oke aja. Oke Tuhan, kalau memang harus saya yang buat, oke saya mau gitu. Nah jadi pada waktu saya berkata mau, itu sepulang dari tempat ini kan saya naik motor itu ya. Di motor itu saya langsung dapat satu lagu. Wow. Dari awal sampai akhir dapat semuanya. Baik nada maupun lirik. Iya, dapat semuanya. Iya. Lagu apa itu? Lagu Bersama Rohmu itu. Bersama Rohmu. Bersama Rohmu ya Tuhan, itu ya. Dan waktu itu kan zamannya kan HP juga belum bisa rekam ya, paling rekamnya cuma kayak 15 detik gitu ya waktu itu. Dan itu Tuhan bisa bikin saya ingat. Karena tidak mudah untuk orang yang nggak bisa nyanyi mencipta lagu, mengingat semuanya itu nada dan liriknya sekaligus. Itu dibuat ingat sama Tuhan. Jadi lagu itu jadinya di atas motor? Di atas motor. Lalu sampai di rumah dicatat? Iya dicatat, tapi itu pun ingat semuanya, ingat. Tapi kan dicatat cuma liriknya, nadanya? Direkam lewat HP yang cuma 15 detik itu saya potong-potong aja 15 untuk memastikan gitu saya bisa. Oh. Gitu. Jadi seperti itu. Langsung ya. Lalu kalau yang berikutnya langsung juga kayak berikutnya juga seperti itu. Yang setelah itu ada lagi lagu Mengubah Kota Mempengaruhi Masa Depan Bangsa. Itu juga di rumah waktu itu terjadi. Itu saya langsung dapat semuanya. Nada dan lirik-liriknya. Lagi ngapain? Sedang kerjain apa? Lagi doa atau apa? Lagi tiduran gitu. Lagi tiduran. Ini kan sesuatu yang tadinya nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Beda sama bahasa Inggris. Ya. Sebelumnya udah ada. Berarti ini sesuatu yang baru yang Tuhan kasih. Iya. Ini jenis potensi ilahi yang tadinya nggak ada, sama sekarang sekali ada. baru. Ini mungkin saya mau tanya sama Dad Sony. Ya. Apakah semua orang bisa mengalami ini? Gitu? Bisa. Harusnya bisa. Caranya gimana? Caranya harus episode yang lain. Kalau sekarang tapi bisa. Ya? Harusnya bisa. Karena saya pribadi sendiri kan ada dimunculkan banyak kemampuan baru. Ya. Kayak gitu kan. Jadi ini benar-benar kemampuan baru dan orang yang nggak bisa musik, nggak bisa nada, lagi tiduran dapat satu lagu gitu kan. Mengubah kota, mempengaruhi masa depan bangsa. Itu luar biasa. Lalu direkam per 15 detik lagi. Iya gitu. Tapi sebenarnya sih saya bisa ingat semuanya. Saya bisa ingat. Tanpa direkam pun bisa ingat. Bisa ingat semuanya. Entah kenapa bisa ingat. Bisa ingat. Berarti otak dia jenius ini. Bukan mengalami penurunan, bahkan peningkatan kalau menurut saya ini. Karena kan angka tesnya itu mendekati Einstein kan? Iya. Enggak mendekati. Maksudnya cerdas, bukan yang sangat cerdas. Cerdas. Iya. Nah ini yang nggak ada di buku nih satu, saya mau kasih tahu juga. Karena ini berhubungan dengan penciptaan lagu ini. Iya. Sebenarnya tahun 2003 itu saya pernah ciptain lagu. 2003 saya pernah ciptain satu lagu. Maksudnya sebelum Bersama Rohmu? Iya, sebelum Bersama Rohmu. Oh, jadi sebelum yang dikasih paketan ini pernah ciptain lagu
saya ciptain lagu itu sebenarnya untuk diikutkan lomba di GSJA. Jadi GSJA mengajarkan lomba bikin lagu. Saya buat lagu itu. Saya pikir kan, GSJA kita bolehlah ikut serta gitu. Masa sih nggak ikut-ikut apa-apa. Saya ikut serta itu. Kemudian ketika saya di sana dikasih tahu tata caranya, ternyata kita harus disuruh orang yang di gereja ini yang nyanyiin sendiri, pakai gitar, pakai apa terserah gitu. Waktu itu kita nggak ada orang yang bisa main musik karena pemain musiknya udah nggak ada kan waktu itu. Jadi saya batalkan. Nggak jadi ikut, nggak bisa tampil kan gitu. Akhirnya lagu itu saya berikan kepada Jonathan Prawira. Waktu itu saya kerja di penerbitan itu bersama dengan Jonathan Prawira gitu. Saya perlu jelaskan, Jonathan Prawira adalah pencipta lagu rohani yang sudah cukup terkenal ya. Ya, saya kasih dia. Mungkin salah satu lagunya dikasih tuh. Sejauh timur dari barat. Wah, itu kurang itu terkenal. Yang lebih terkenal dong mujizat. Allah peduli, Allah peduli. Allah Allah peduli itu pasti orang tahu. Banyak perkara, yang banyak perkara orang tahu itu. Jadi saya kerja sama dia. Waktu itu sebenarnya kepercayaan saya begini, masa saya udah nempel sama Jonathan Prawira nggak bisa cipta lagu, gitu waktu itu kepercayaan saya. Dan karena kepercayaan itu mungkin nggak bisa dapat lagu itu, tapi saya kerjain lagu itu susah payah jadi satu lagu itu. Maksudnya itu dikasih ke Jonathan Prawira? Karena saya merasa nggak bisa dipakai lagi, saya mau ngapain gitu lagu itu kan. Kasih dia untuk diolah maksudnya. Untuk diolah. Saya nggak nyangka dia mengolahnya itu, diolah benar-benar dengan sungguh-sungguh jadi lagu yang benar-benar lebih bagus daripada yang ciptaan saya. Itu judulnya Doa Bagi Bangsa. Terus waktu itu Daud Tony itu yang Daud Tony adalah dukun santet yang bertobat dan jadi pendeta. Dulu kan dia dulu kan dalam naungan toko buku kita kan. Jadi dia buat album rohani, itu dimasukin lagu saya ke situ. Gitu. Lagu yang awalnya dari kamu sudah diolah oleh Jonathan Prawira. Jadi ciptaannya berdua, Jonathan Prawira dan saya gitu. Tapi yang saya ingin tekankan di situ adalah itu saya kerjakan dengan susah payah. Susah payah. Nah, yang ini tahun 2006 disuruh Tuhan. Enggak susah payah. Itu enggak sama sekali. Orang lagi naik motor dapat satu lagu. Jadi lagi itu bedanya dapat satu lagu. Jadi di situ beda banget kan antara yang dilakukan sendiri sama yang disuruh Tuhan. Benar-benar anugerah Tuhan. Beda banget. Iya. Jadi potensi ilahi ini kan sesuatu yang sebenarnya Tuhan bisa kasih ke siapa aja. Maksudnya siapa aja bisa mendapatkan kan. Soalnya Wahyu kayaknya pengen juga tuh. Dia cukup antusias juga. Andre kayaknya penasaran dengan bagaimana cara mendapatkan potensi ilahi. Nanti kita pikirkan lebih lanjut. Sekarang sudah berapa lagu yang tercipta? Lagu yang tercipta itu kira-kira 65-an. Yang sudah dinyanyikan tuh kira-kira 50 lagu. Jadi kan ada yang belum pernah dinyanyiin emang. Jadi ada 65-an lagu, 50 sudah dinyanyikan di jemaat maksudnya ya. Berarti 15 belum dinyanyikan. Iya, kira-kira begitu. Jadi saudara para WL khususnya ada 15 lagu yang belum pernah dinyanyikan. Belum pernah disentuh. Kita nggak tahu itu lagunya apa ya. Nah, dari 65 lagu yang sudah tercipta itu, lagu apa yang paling berkesan? Lagu yang paling berkesan itu adalah satu lagu yang saya ciptakan tahun 2011. Itu judulnya adalah Firman Menjadi Manusia. Firman Menjadi Manusia. Ya. Kenapa itu berkesan? Itu berkesan karena Firman Menjadi Manusia itu, lagunya itu memiliki dua arti, dua makna, baik itu lahiriah maupun baik itu rohani maupun jasmani, dua-duanya. Kalau nggak salah itu dari khotbah saya atau gimana? Bukan. Jadi seperti ini. Yang dimaksud dengan secara rohani adalah perubahan hidup saya. Saya terima firman. Dan firman itu berubah menjadi manusia di dalam diri saya, menjadi hidup saya sehingga saya bisa berubah. Gitu. Yang kedua, itu tercipta karena memang terinspirasi dari nubuatan yang Dad Sony katakan tahun 2010 bulan Desember. Untuk kamu? Bukan, untuk orang yang waktu itu Dad berkata tahun depan akan ada yang melahirkan anak. Tahun depan akan ada yang punya anak. Nah, 2 minggu atau seminggu lah sesudah nubuatan itu dinubuatkan, ada satu jemaat yang memang udah lama menginginkan anak, mengandung. Gitu. Dia mengandung dan lahirnya bulan September 2011. Nah, di situ saya terinspirasi karena itu kan firman. Firmannya jadi manusia. Gitu. Lalu saya entah kenapa terinspirasi tercipta lagu itu. Saya menangkapnya gitu. Maksudnya ini firman, dari kelahiran anak itu? Itu kan firman, jadi manusia. Gitu. Lalu jadilah lagu itu. Firman menjadi manusia. Itu benar-benar jadi manusia, benar-benar jadi bayi.
Ini malah lahiriah banget. Iya, malah lahiriah, dan secara rohani saya waktu itu juga dikuatkan, oh memang benar, berarti memang firman itu bisa mengubahkan dari apa yang tidak ada menjadi ada gitu. Jadi dua-duanya benar-benar terbukti gitu, secara manusiawi jadi lahir manusia, secara rohani jadi juga di dalam diri saya gitu. Kebenaran yang saya terima tahun 2002 itu udah menjadi nyata gitu. Itu makanya lagu itu sangat berkesan. Iya, betul. Mungkin kita nyanyikan dulu lagunya ya. Iya. Apa judulnya? Firman menjadi manusia. Iya. Oke. Coba kita nyanyikan. Pada mulanya adalah firman yang kau ucapkan kepadaku. Ku terima dengan segenap hati dan ku percaya. Firman bertumbuh dalam hidupku, memunculkan iman di hati. Tak ada yang dapat menggoncangkan keyakinanku. Percaya pada kuasa firman, ku tidak bimbang, namun ku yakin kebenaran pasti mengubah fakta, dan ku melihat firman menjadi manusia. Sebentar, kalau boleh saya tahu proses lagu ini tercipta apakah seperti tadi tiduran dapat lagu gitu? Saya dapat dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Itu aja yang pertama. Lalu setelah itu mengalir semua. Keluar sendiri? Iya, keluar sendiri. Karena saya mendapati kebenaran itu udah ada dalam isi. Jadi saya mendapati proses itu gitu. Proses kan kalau bisa dilihat lagu itu kan ada prosesnya ya. Pada mulanya adalah firman, firman bertumbuh dalam hidupku, ya kan, mengubah keyakinanku sehingga tidak ada yang menggoncangkan. Itu sebenarnya lagunya proses kehidupan. Gitu. Iya, maksud saya waktu itu terciptanya itu memang mau menciptakan lagu ini atau sedang ngerjakan yang lain tiba-tiba muncul? Enggak. Itu ya tiba-tiba munculnya, itu tiba-tiba dari Yohanes 1 ayat 1 itu aja yang muncul. Pada mulanya adalah firman, gitu. Dari kata itu langsung dapat semua kata dan liriknya. Entah bagaimana itu mengalir semuanya, dan itu setelah saya baca, wah itu proses gitu loh. Proses firman bisa jadi manusia gitu. Oke. Nah, saudara, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Setelah itu saya akan berdoa buat semua saudara yang masih takut gagal, takut tidak mampu, dan merasa semuanya serba gagal, tidak berhasil. Ya, saya akan doakan untuk saudara supaya Tuhan akan menjamah hidup saudara dan saudara menerima benih yang baru dalam hidup saudara sehingga semua rasa takut gagal, rasa tidak mampu itu tersingkir. Saudara ikut nyanyi bersama dengan kami di sini. Ya, pada mulanya adalah firman. Jadi sekarang hari ini saudara akan menerima firman, saudara telah menerima firman, dan kalau pada mulanya adalah firman, maka firman bisa menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Potensi yang tidak ada dalam diri saudara akan menjadi ada. Bagi semua saudara yang hari ini melihat tayangan ini dan merasa engkau tidak punya kemampuan, engkau serba tidak bisa, akan muncul potensi ilahi dalam diri saudara, baik potensi yang lama di-upgrade atau potensi yang sama sekali belum ada dalam diri saudara tiba-tiba bermunculan. Pada mulanya adalah firman. Ayo kita nyanyikan kembali. Pada mulanya adalah firman yang kau ucapkan kepadaku. Ku
terima dengan segenap hati, dan ku percaya firman bertumbuh dalam hidupku, memunculkan iman di hati. Tak ada yang dapat menggoncangkan keyakinanku. Ku percaya pada kuasa firman, ku tidak bimbang, namun ku yakin kebenaran pasti mengubah fakta, dan ku melihat firman menjadi manusia. Ya Allah yang sanggup, ya Allah yang sanggup menjadikan dari yang tak ada menjadi ada. Dengan roh iman ku raih janjinya, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku percaya pada kuasa firman, ku tidak bimbang, namun ku yakin kebenaran pasti mengubah fakta, dan ku melihat firman menjadi manusia. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang mau supaya potensi ilahi dimunculkan dalam dirimu pada hari ini. Bapak, kami membawa saudara-saudara kami yang ada trauma dalam kehidupannya, takut gagal, takut tidak mampu, takut menghadapi situasi baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua rasa takut itu tersingkir sekarang di dalam nama Yesus. Tersingkir sekarang juga dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka. Munculkan potensi-potensi yang baru dalam hidup mereka Tuhan. Munculkan keberanian ilahi dalam hidup mereka Tuhan. Hancurkan semua benteng-benteng pikiran yang menentang pengenalan akan Allah di dalam nama Yesus. Dan lumas mata mereka dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar semua selaput yang menutupi mata mereka untuk melihat kemuliaan Allah dalam hidup mereka tersingkirkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus tercurah dalam hidup mereka. Urapan Roh Kudus menjamah hidup mereka semuanya. Bangkitkan mereka Tuhan. Semua orang-orang yang sedang terpuruk, yang merasa gagal, yang merasa tidak mampu, di dalam nama Yesus. Hari ini aku panggil Engkau kembali. Sebagai hamba Tuhan, aku panggil Engkau kembali di dalam nama Yesus. Bangkit sekarang. Di dalam nama Yesus, bangkit sekarang. Dan Engkau akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sekarang kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kalau engkau mengalami sakit penyakit sekarang di tubuhmu, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Bapak, kami membawa orang-orang yang sakit Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka. Di dalam nama Yesus semua tubuh yang sakit, kami perintahkan semua sakit penyakit itu pergi dari kehidupan orang-orang percaya. Di dalam nama Yesus, bukan tempatmu di dalam tubuh kami. Pergi sekarang di dalam nama Yesus. Kesehatan ilahi menjamah hidup kami. Roh kebangkitan Kristus menjamah kehidupan kami, memperbaiki semua bagian tubuh yang rusak. Di dalam nama Yesus, pankreas yang rusak disempurnakan dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru disempurnakan dalam nama Yesus. Tenggorokan, bagian pernafasan disempurnakan dalam nama Yesus. Semua ginjal disempurnakan dalam nama Yesus. Semua bagian otak kami disempurnakan dalam nama Yesus. Batak kami disempurnakan dalam nama Yesus. Semua bagian-bagian tubuh kami disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga.
Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Kami percaya kami telah menerima firman, benih firman akan menjadi iman dalam hidup kami, dan kami akan menjadi orang yang berbeda pada waktu-waktu yang mendatang Tuhan, karena firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Terima kasih buat Michael Tuhan yang sudah memberkati kami, dan biarlah kesaksian ini, biarlah firman kesaksian ini akan menjamah kehidupan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita telah melihat betapa karunia Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan Michael Hartono Wong. Ya, begitu luar biasa, dari orang yang tidak mampu apa-apa menjadi orang yang banyak kemampuan, serba bisa dan sebagainya. Dan ada banyak kemampuan baru yang diberikan. Itu sebabnya jangan pernah putus asa, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut merasa tidak mampu, karena Tuhan bisa memberikan kemampuan itu semuanya. Yang penting kita taat. Kemampuan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan merasa kita harus punya kemampuan itu, Tuhan bisa memberikannya. Jadi jangan menyerah, maju terus di dalam Tuhan dan bangkit di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, saya mau ingatkan saudara, bagi saudara yang belum punya buku ini, Tuhan masih bekerja. Kesaksian dari Michael tadi ada di dalam buku ini, ya, salah satu kesaksiannya. Dan saudara bisa beli buku ini dengan memesan ke hotline chat kami, ya, yang akan ditayangkan di bawah hotline chat kami. Saudara bisa pesan kalau mau beli buku ini, ya, nanti akan dilayani. Harganya berapa ini? 45.000 harganya. Buku Tuhan masih bekerja. Karena saya yang menulis, Michael yang bersaksi, dan Michael juga penerbitnya, jadi dia yang tahu harganya. 45.000, sudah bisa pesan buku itu. Nah, saudara-saudara, saya dorong setiap saudara untuk men-share video ini, karena saya percaya video ini akan banyak menjamah orang, banyak memberkati orang. Saudara juga dijamah, diberkati Tuhan kan? Jadi share supaya lebih banyak orang dijamah dan diberkati Tuhan melalui program Tuhan Masih Bekerja ini. Baik, hari ini cukup, sampai jumpa Senin mendatang. Puji Tuhan semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Dadah. Percayalah, Tuhan masih bekerja.